Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim Asofa, NIM S10511911011. Baik, kali ini saya akan menyelesaikan tugas seminar masalah politik, yaitu membuat video tentang media dan politik menjelang Pilpres 2024. Tentunya dalam saat ini, zaman ini, tentunya media dan politik itu tidak bisa dipisahkan, karena peran media sosial atau media massa itu sangat berdampak sekali terhadap elektabilitas calon atau paslon, baik itu presiden, legislatif, dan lain-lain. Contoh, pada Pilpres 2019, pada pemilihan 2019, para paslon baik dari kubu Presiden Jokowi dan calon kedua, yaitu Prabowo Subianto, itu sangat bersaing ketat di media sosial. Adapun peran media sosial dalam menciptakan integritas penyelenggara pemilu. Lanjut ke pembahasan media dan perkembangan mutakhir demokrasi menjadi salah satu pilar yang menunjang terjadinya diskus integritas, utamanya dalam menyukseskan penyelenggara demokrasi elektoral. Pergantian kekuasaan yang lazim terjadi setiap 5 tahun untuk pemilu nasional dan 4 tahun untuk pemilihan kepala daerah menjadi ajang kompetisi sengit yang kerap terjadi antar pasangan calon. Mengatakan bahwa dalam kajian hasil penyelenggaraan pemilu tahun 2014 lalu, banyak penyelenggara peraturan pada tahap pelaksanaan pemilu perkembangan media sosial dalam pemilu di Indonesia. Dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 mengenai pemilihan umum, pasal 275 terkait metode kampanye, dalam pasal 287 terkait sarana pemberitaan, penyiaran, iklan kampanye dan dilakukan melalui media sosial dengan mendasarkan pada pasal 280 mengenai salah satu larangan dalam kampanye. Masing-masing disebutkan bahwa media sosial menjadi salah satu sarana efektivitas pelaksanaan kampanye. Di masa pandemi tahun 2020, pada PKPU 13/2020 mendorong kampanye dilakukan melalui media daring, melalui media sosial. Beberapa platform seperti Facebook, Twitter, Instagram merupakan kanal penyebaran informasi yang mempengaruhi opini publik dalam preferensi memilih calon kepala daerah. Tentu perkembangan ini mengalami metamorfosis yang cukup signifikan pada penyelenggara Pilkada 2019. Disebutkan bahwa media sosial masih mengalami proporsi yang berbeda sedikit dari penyelenggara sebelumnya. Kokom dan Kartini 2019 dalam studinya memberikan preferensi pemilihan milenial di Kabupaten Ciamis yang mendasarkan pada konten media sosial yang memberikan pengetahuan politik tentang profil calon dan kontestasi pemilu. Visi para pengetahuan politik tentang profil calon dalam kontestasi pemilu.
visi misi para kandidat serta keberpihakan kepada isu-isu sosial. Meskipun demikian, dalam catatan hasil pengawasan, Bawaslu mengumumkan bahwa kampanye tetap muka masih diminati oleh calon daerah, kepala daerah selama tahun 2020. Dalam 10 hari pertama terdapat 256 kabupaten atau kota tetap muka dan 14 kabupaten atau kota dengan metode daring ini. Dalam metode daring ini menunjukkan bahwa kampanye yang dilakukan melalui daring khususnya masih mengalami tantangan tersendiri. Mendesain efektivitas pelaksanaan kampanye media sosial untuk sesuatu hal yang substansif menjadi salah satu rekondisi yang expansion network. Lalu melalui ulasan beberapa fakta dan kajian guna mempersiapkan pelaksanaan 2024, yaitu pemilu 2024 dan pemilu kada di tahun yang sama, tentu diperhatikan langkah-langkah taktis untuk mengembalikan mandat integritas pemilu. Pertama, dalam kerangka payung regulasi undang-undang, pihak penyelenggara pemilu harus bekerja sama dengan Kominfo, Kemenkumham, dan OMS untuk memetakan akun anonim yang seringkali muncul dan berpotensi menjadi buzzer yang merusak integritas demokrasi. Kedua, pemilihan harus mendapatkan sosialisasi yang baik dan penyelenggara pemilu terkait pelaksana kampanye dengan menggunakan media sosial. Menteri sosialisasi ini terutama berkenaan dengan konten klasifikasi hoak atau berita hoak, berita bohong, sehingga jika pasangan calon nantinya menggunakan jalur medsos untuk memberikan informasi yang tidak benar antara calon, maka pemilih dapat lebih jernih dalam menentukan pilihannya. Ketiga, membangun kerjasama dengan platform media sosial untuk memblokir akun yang disinyalir menggunakan kampanye untuk kepentingan tidak baik. Tentu dalam hal ini pengawas pemilu, organisasi memantau, dan masyarakat dapat berpartisipasi melalui Bawaslu untuk melaporkan akun-akun yang diwaspadai menimbulkan gaduh demokrasi lokal. Dengan demikian diharapkan atmosfer demokrasi di Indonesia dapat kembali kepada kita kedaulatan rakyat yang hakiki serta menjunjung tinggi integritas. Maka dari itu diperlukan komitmen para pihak, terutama para stakeholder pemilihan utama, bersama-sama menempatkan media sebagai alat kontrol publik yang mampu bersifat objektif. Lalu mungkin itu saja video. Sekian dari saya, Abdul Karim Masukal. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.